Bismillahirrahmanirrahim. Sambungan kisah hijrahnya kaum muslimin ke Habasyah dan pemboikotan di kota Lembah Abi Tholib. Pada hari kedua, utusan-utusan kaum Quraisy kembali menghadap Raja Najasyi dan berkata, orang-orang Islam itu tidak sopan terhadap Isa, yaitu tidak mengakui Isa sebagai anak Allah. Raja pun kembali memanggil kaum muslimin. Para sahabat bercerita, pada hari kedua kami dipanggil lagi dan hal itu membuat kami bertambah cemas. Meskipun demikian, kami tetap menghadap raja. Raja bertanya, bagaimanakah Nabi Isa menurut kalian? Para sahabat menjawab, Nabi Isa alaihissalam menurut kami adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi kami, bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah hamba Allah, Nabi Allah, ruh ciptaannya dan kalimahnya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan ke dalam diri Maryam, perawan yang suci. Raja Najasyi berkata, Nabi Isa pun tidak pernah berkata mengenai dirinya selain itu. Para pendeta ketika itu saling berbisik tanda tidak setuju. Raja berkata kepada para pendeta itu, katakanlah apa yang ingin kalian katakan. Aku tidak akan mendengar perkataan kalian, karena perkataan orang-orang Islam itulah yang benar. Raja Najasyi pun mengembalikan semua hadiah yang sudah diberikan kepadanya. Kemudian berkata kepada kaum muslimin, tinggallah di sini dengan aman. Orang-orang yang menyakiti kalian akan didenda. Selanjutnya ia mengumumkan, barang siapa menyakiti kaum muslimin akan didenda dari kitab Kamis. Dengan demikian, kaum muslimin semakin dimuliakan di negeri tersebut, sedangkan utusan orang-orang musyrik terpaksa kembali ke Makkah dengan hina. Orang-orang kafir Makkah pun bertambah marah. Bersamaan dengan itu, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu memeluk Islam sehingga menambah kekesalan mereka. Mereka terus berpikir bagaimana caranya agar orang-orang tidak berhubungan dengan kaum muslimin dan bagaimana sinar Islam menjadi padam. Akhirnya para tokoh kafir Makkah mengadakan perundingan untuk membunuh baginda Muhammad SAW secara terang-terangan. Akan tetapi tidaklah mudah membunuh beliau, karena kabilah baginda Nabi SAW, yaitu Bani Hashim, adalah kabilah yang sangat besar dan kaum yang terhormat. Biarpun sebagian besar belum masuk Islam, mereka tidak akan tinggal diam jika baginda Nabi Muhammad SAW dibunuh. Dalam pertemuan itu diputuskan kesepakatan untuk memboikot Bani Hashim dan juga Bani Muthalib, atau yang merupakan pendukung utama Bani Hashim. Orang-orang dilarang bertemu dengan Bani Hashim dan Bani Muthalib, atau sebaliknya, juga tidak boleh berjual beli, berbicara dengan mereka, bahkan tidak boleh berkunjung ke rumah-rumah mereka. Begitu juga sebaliknya, Bani Hashim dan Bani Muthalib dilarang datang ke rumah kabilah-kabilah lain. Keputusan ini akan terus berlaku selama Bani Hashim dan Bani Muthalib tidak menyerahkan baginda Muhammad SAW untuk dibunuh. Keputusan ini tidak cukup dengan kata-kata. Mereka pun membuat keputusan tertulis pada tanggal 1 Muharram tahun ke-7 kenabian. Keputusan tertulis itu selanjutnya digantungkan di dalam Ka'bah agar semua orang menghormati dan berusaha mematuhinya. Akibat keputusan tersebut, selama 3 tahun Bani Hashim dan Bani Muthalib terboikot dalam sebuah lembah di antara 2 buah gunung. Tiada seorang pun yang dapat menemui mereka, dan mereka tidak dapat menemui siapapun. Mereka tidak dapat membeli sesuatu dari orang Makkah dan dari pedagang yang datang dari luar. Jika ada seorang dari mereka keluar dari daerah itu,
Ia akan disiksa jika ada yang menyampaikan suatu keperluan kepada mereka, maka akan mendapatkan reaksi keras. Hanya sedikit perbekalan yang ada pada mereka. Mereka menjalani kehidupan dengan kelaparan dan penderitaan, sehingga kaum wanita dan anak-anak menangis dan menjerit kelaparan. Bagi para tokoh, penderitaan anak-anak itu lebih menyakitkan daripada kelaparan dan penderitaan mereka sendiri. Setelah 3 tahun berlalu, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lembaran-lembaran pemboikotan tersebut dimakan rayap dan penderitaan pun berakhir. Selama masa boikot itu, penderitaan yang dialami mereka sangat berat. Namun para sahabat tetap teguh berpegang pada agama ini, bahkan terus menyebarkannya. Faedah: penderitaan dan kesusahan yang demikian berat telah dijalani oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Kita menganggap mereka sebagai teladan dan kita mengaku sebagai pengikut mereka. Kita memimpikan kemajuan seperti mereka. Namun, renungkanlah dan pikirkanlah berapa besar pengorbanan para sahabat radhiyallahu anhum. Sedangkan kita, apa yang sudah kita lakukan demi agama? Sesungguhnya kesuksesan itu senantiasa diperoleh melalui usaha dan kesungguhan. Kita ingin hidup senang dan damai tanpa agama dan mencari dunia seperti orang-orang kafir, tetapi kita menginginkan kemajuan Islam. Mana mungkin itu bisa terjadi? Sebuah syair berbunyi, aku khawatir wahai Badui, kalau tak dapat mencapai Ka'bah yang merupakan tujuan, karena jalan yang kau tempuh jalan lain yang menuju Turkistan. Demikianlah kisah hijrahnya kaum muslimin ke Habasyah dan pemboikotan di lembah Abi Thalib. Semoga kita bisa mengamalkan dan menyampaikan kepada sanak saudara kita yang lain. Subhanallahu yamdihi, subhanallahu yamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.